Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Rizky Putra Utama dengan jurusan Teknologi Informasi dengan prodi D3 Teknik Informatika dan dengan NIM 246151009. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan juga memperlihatkan UI dan hasil dari tugas UAS kami dari matkul pemrograman web, yaitu web aplikasi koperasi. Di sini kita klik dulu, maka akan muncul slide down ini. Nah, ini gambaran dari UI-nya. Nah, untuk penjelasan codingnya mungkin itu di akhir-akhir baru saya jelaskan. Jadi saya hanya mereview dulu ini UI-nya. Pas kita pencet login, kita akan diberi akses yaitu dengan admin, pegawai, anggota, dan tamu. Dan yang terakhir ini adalah sebagai dummy test saja, dan saat itu saya lupa untuk menghapusnya, jadi bisa dihiraukan saja itu. Kita masuk dulu ke bagian administrasi. Kita masukkan username dan juga passwordnya. Nah, saat sudah kita masuk ke dalam beranda atau ke homepage-nya, maka di atas ini akan dilihat ini sebagai bannernya. Bagian di sini adalah navigasi usernya, navigasi webnya. Di bagian kiri sini adalah profil dari user tersebut. Jadi ada user, gambar profilnya, nama, authorize-nya, dan timestamp-nya. Timestamp ini kapan dibuatnya usernya tersebut. Di bagian kanan ini adalah bagian galeri video untuk memperlihatkan video dari YouTube, dari galeri image carousel dan gambar-gambar yang ada dimasukkan ke codingannya. Di bawah ini ada nama NIM dan kelas saya. Jadi yang tengah ini digunakan sebagai perubahan yang akan digunakan untuk memperlihatkan hasil-hasil yang bisa menggunakan manajemen user. Maka di sini yang tengah ini akan berubah untuk menampilkan apa yang di dalamnya manajemen user ini. Jadi bisa kita klik. Nah, yang tengah ini bakal berubah, sedangkan yang bagian kiri dan kanan akan tetap sama. Oke, kita ke home lagi. Pertama kita bagian ke galeri dulu. Di galeri ini ada video, image, dan attention. Attention ini masih tidak kosong juga. Dan di bagian navigasi hanya ada home, galeri, dan manajemen user untuk bagian admin. Dikarenakan profil dan about me itu masih unfinished. Kita bagian ke galeri video saja dulu. Nah, manajemen sebagai admin kita bisa manajemen galeri videonya dengan cara menambahkan video baru, mengedit video yang ada di dalam tabel, hapus video tersebut, dan juga menonaktifkan video tersebut. Jadi kalau dan fitur seperti ini hanya dimiliki oleh admin saja. Jadi selain admin seperti pegawai, anggota, dan juga tamu tidak akan bisa otak-atik ya di dalam manajemen tabel ini. Dan itu berlaku juga seperti dengan yang galeri image. Kita langsung ke manajemen user. Nah, sebagai admin kita bisa manajemen user, yaitu maksud saya itu adalah kita bisa menambahkan user baru untuk bisa mengakses website ini. Kita bisa mengedit user yang sudah ada, menghapus user tersebut, dan juga menonaktifkan user tersebut. Maksudnya menonaktifkan itu, maka jika user misalnya Virgilius ini dia nonaktifkan, maka Virgilius ini tidak bisa mengakses website ini kecuali admin tersebut mengaktifkan lagi aksesnya dia untuk agar Virgilius bisa masuk ke websitenya koperasi ini lagi. Nah, oke. Di tabel ini ada nomor, authorize-nya itu sebagai apa, pegawai kah, anggota kah, atau tamu. Namanya, avatarnya, profile picture-nya itu yang ini, usernya apa, yaitu Virgil, passwordnya apa, timestamp-nya atau akunnya itu usernya dibuat kapan, dan opsinya di sini. Oke, kita akan logout dan kita masuk ke akses yang lainnya lagi. Yaitu kita masuk ke akses ya sebagai pegawai. Oke, yang di bagian pegawai sini hampir sama layoutnya, cuman yang berubah di bagian manajemen layanan di bagian sini ya. Manajemen usernya bakal hilang dan diubah menjadi manajemen layanan dan hanya diberlaku ke bagian pegawai doang. Seperti yang sebelum saya bilang sebelumnya, di bagian galeri ini hanya bisa diotak-atik oleh bagian admin saja. Jadi kalau misalnya pegawai ini tidak bisa melihat untuk menambahkan video maupun menghapus dan mengedit video tersebut. Sama berlakunya dengan galeri image. Ke bagian layanan. Manajemen layanan ini digunakan untuk pegawai untuk melakukan menerima dan juga ditolaknya layanan ajuan yang
diajukan oleh anggotanya. Jadi misalnya anggota ini mengajukan pegadaian yaitu dengan jenis buah, maka di bagian pegawai sini dia akan bisa memiliki opsi untuk menerima dan menolak formulir ajuan tersebut. Jadi misalnya sudah kita terima, maka ajuan tersebut tidak bisa kita pencet lagi. Opsi bagian terima dan tolak itu tersebut tidak akan muncul lagi karena sudah kita terima. Jadi yang berstatus ajuan saja yang bisa kita terima dan tolak. Di sini juga ada filter untuk memperlihatkan misalnya ajuan, kita mau filter ajuan saja, maka yang muncul ajuan saja. Misalnya kita yang menggunakan diterima, maka yang muncul adalah yang berstatus diterima, seperti itu. Tabelnya ini juga responsif, jadi bisa kita geser kanan kiri dan atas ke bawah. Dan sebagai pegawai, dan ini hanya bisa dilakukan oleh pegawai saja. Dan juga sebagai pegawai kita di tabel ini agak ada tambahan kolom baru yaitu nama anggota. Jadi kita bisa melihat, oh ajuan ini dibuat oleh anggota Koreng dan ajuan ini dibuat oleh oleh anggota Will. Dan itu berlaku seperti itu, dan itu berlaku sama saja seperti manajemen layanan peminjaman, titip barang, dan juga gadai. Jadi kita akan keluar lagi, kita lanjut ke bagian akses anggota. Oke, di bagian anggota ini kita langsung aja ke bagian yang penting saja yaitu layanan anggota. Jadi sebagai anggota ini kita bisa melakukan sebuah layanan anggota yaitu dengan cara itu kita bisa mengajukan formulir ajuan seperti pegadaian, pinjaman barang, dan juga penitipan barang. Di saat kita mengakses salah satunya misalnya gadai, maka kita dijabarkan oleh formulir pengajuan gadai. Kita bisa memasukkan tanggal ajuannya, jenis barangnya apa, info barangnya apa, nilai barangnya berapa, dokumen barangnya apa, dan juga keterangannya apa. Dan saat kita sudah melakukan itu, kita akan submit formulir tersebut akan dimasukkan ke dalam database di MySQL-nya dan bakal diperlihatkan di dalam bagian bawah sini yaitu tabelnya seperti ini. Di tabel ini ada nomor, tanggal, jenis, informasinya apa, nilai barangnya apa, dokumennya apa, keterangannya apa, statusnya juga apa, dan opsinya apa. Nah, dilihat seperti ini di pegawai tadi kan di bagian tabel itu kan ada banyak sampai 10 ajuan lah. Nah, itu dikarenakan fungsinya tabel ini hanya memperlihatkan ajuan formulir ajuan yang diajukan oleh anggota ini saja, satu anggota ini saja. Jadi misalnya setiap anggota itu melihat tabelnya ini berbeda-beda. Misalnya di Koreng ini kan ada 6, ya. Oh ya, sama tambahan sebagai anggota juga kita tidak misalnya ajuannya kita itu sudah diterima ataupun ditolak, opsi edit dan hapus ini akan hilang. Jadi kita tidak bisa menghapus ajuan yang sudah diterima maupun ditolak tersebut atau mengeditnya. Seperti dan anggota ini hanya bisa melakukan opsi tersebut ke bagian status masih dalam berupa ajuan. Maksud saya yang tabel ini hanya memperlihatkan ke bagian satu anggota yang mengajukan saja. Maksud saya jika kita login kita masuk dari anggota yang lainnya, kita masuk ke login anggota yang satunya lagi. Oke, selanjutnya kita ke bagian, tadi sudah menggunakan anggota yang sebelumnya itu yang Koreng, sekarang kita coba yang anggota satunya lagi. Nah, di bagian anggota ini langsung aja di bagian pegadaiannya. Nah, sebelumnya itu kan di bagian anggota si Koreng itu kan tabelnya ada 6 tabel ya. Cuman pas kita menggunakan anggota yang Will ini hanya memperlihatkan 2 saja. Jadi pada intinya tabelnya ini hanya memperlihatkan ajuan formulir yang dibuat oleh anggotanya itu sendiri. Jadi misalnya anggota Will membuat 2, maka anggota yang bernama Koreng ini tidak bisa melihat ajuan yang dari Will ini, dan juga kebalikannya juga si Koreng juga Will ini tidak bisa melihat isi tabel yang dibuat oleh si Koreng. Jadi dan juga untuk bagian pegawai ini bisa melihat isi dari semua tabel-tabelnya yang dibuat dari semua anggota. Jadi nanti bisa dilihat ajuan ini dibuat oleh anggota siapa dan ajuan ini dibuat oleh anggota siapa. Oke, selanjutnya kita ke bagian akses yang terakhir yaitu akses tamu. Kita login. Oh maaf, salah passwordnya. Nah, di bagian aksesnya yang terutama yang buat tamu ini,
dia sebagai akses yang mempunyai tamu ini hanya bisa melihat yang di bagian galeri saja. Jadi yang manajemen user, manajemen layanan dan juga layanan anggota itu tidak bisa diakses tidak bisa diakses oleh tamu ini. Jadi tamu ini hanya bisa mengakses sepertinya bagian galerinya saja seperti galeri video dan juga galeri gambar. Oke, selanjutnya kita akan lanjut membahas yang bagian codingannya di dalam Visual Studio Code-nya. Nah, saya akan memilih 6 file dari program ini karena filenya kebanyakan, jadi kita akan memilih 6 saja, yaitu koneksi, index, cek login, main.php, ajuan gadai, dan juga ajuan gadai save.php. Yang pertama itu yang bagian koneksi. Di sini bagian koneksi ini di bagian yang saya tandai ini digunakan untuk menyimpan data konfigurasi untuk koneksi database, kayak alamat server ini buat untuk alamat server localhost, user MySQL-nya itu ngambil dari root, password MySQL-nya yaitu yang kosong yang ini, dan juga nama database-nya itu yang ada di MySQL-nya adalah yang database Koperasi 3A. Lalu ada juga yang bagian sintaknya, bagian lain yang ini di fungsinya itu untuk membuat koneksi ke MySQL-nya ini, yaitu yang ke database ini. Jadi hasil koneksinya nanti bakal disimpan ke bagian variabel $con-nya ini, dan variabel con-nya ini nantinya dipakai semua file saat melakukan query. Dan lalu yang bagian terakhir ini adalah ini untuk mengecek error koneksinya. Jadi kalau koneksinya gagal, program akan langsung berhenti atau menjalankan yang DAI ini dan muncul pesan error bawaan dari MySQL-nya. Jadi secara singkat, file koneksi.php ini berfungsi untuk membuat koneksi ke database MySQL-nya. Semua halaman lain ditinggal include file ini supaya bisa melakukan query database tanpa perlu menulis ulang kode koneksinya. Oke, kita lanjut ke bagian ke bagian index.php. Oke, di bagian index itu secara singkat, indeks PHP ini adalah halaman pertama yang user lihat sebelum login. Ya, tugasnya itu menampilkan tampilan awal welcome, tampilan tombol loginnya juga mengirim data ke login ke cek login.php yang nanti dibahas. Oke, kita langsung bahas aja ke yang bagian dalam kurungnya head ini. Nah, di bagian sini itu yang ditandai dengan head ini digunakan fungsinya untuk Bootstrap CSS biar UI-nya rapi dan lebih modern. Bootstrap JS plus query-nya itu untuk biar modal dan animasi bisa jalan. Lalu yang terakhir adalah link ke CSS-nya, yaitu ya intinya ini bisa digunakan untuk menyambungkan dengan CSS yang ada di dalam sini dengan Bootstrap CSS-nya dan juga Bootstrap JS plus jQuery-nya. Lalu yang bagian sini yaitu yang bagian flip ini, di fungsinya itu kalau area welcome to web aplikasinya yang ini diklik, panel di bawahnya akan dibuka atau ditutup dengan animasi slide. Jadi gunanya untuk melakukan animasi slide gitu dia. Ya, seperti ada dicontohkan di bagian yang saya perlihatkan di UI yang sebelumnya tadi. Oke, lanjut kita ke bagian yang body ini. Yang pertama tuh yang flip, yang bagian flip dan panel ini. Bagian panel yang yang ada ID flip, ID panel, call 7 SM7 yang untuk gambar koperasi, dan juga yang bagian sini fungsinya itu bagian ini adalah sambutan awalnya. Jadinya user melihat gambar koperasi dan deskripsi nantinya. Dengan coding ini user bisa melihat hal tersebut. Lalu yang bagian codingan yang ini di fungsinya itu untuk fungsinya untuk menampilkan modal login saat tombolnya diklik. Jadi kalau misalnya diklik login ini nanti akan muncul pop up untuk melakukan login ke websitenya koperasi ini. Oke, lalu di bagian div ini sampai yang sampai ke bawah sini fungsinya untuk bagian coding ini tuh digunakan untuk menampilkan pop up form untuk login ke websitenya ini. Jadi formnya ini akan dikirim ke cek login.php. Usernya bisa mengisi role authentication-nya atau aksesnya apa, username-nya dan juga passwordnya. Akses action asset.check
slash cek login.php ini ngarah ke file yang kita akan bahas selanjutnya. Jadi bisa dibilang bagian coding yang dari sini sampai sini itu untuk ini masuk ke bagian pop up tampilan loginnya. Jadi kalau misalnya kita mau login nanti akan muncul notification-nya apa. Misalnya di sini ada administrator, pegawai, anggota, dan kita bisa masukkan username-nya apa, password-nya apa, dan terakhir ada tombol submit yaitu untuk melakukan loginnya. Lalu yang terakhir di bagian file index.php ini yaitu yang di bagian di script-nya sini. Nah, fungsinya itu kalau user klik di luar kotak modalnya ini atau kotak yang buat loginnya ini, maka akan keluar dari kotakannya login ini. Jadi kalau misalnya pencet yang di luar kotakannya itu, maka modalnya itu atau yang di dalam atasnya, yang di atas tadi yang buat login akan tertutup kembali. Jadi kita harus mengklik login yang ada di modul sebelumnya lagi buat masuk ke halaman loginnya lagi. Jadi seperti itu. Ya, jadi bisa dibilang kesimpulan singkatnya untuk bagian index.php ini adalah file index.php ini adalah halaman awal aplikasi. Di sini ditampilkan welcome screen dan tombol login. Saat tombol login ditekan, muncul modal untuk mengisi role, username, dan password. Form tersebut akan dikirim ke bagian cek login.php yang untuk diproses. Oke, lalu kita lanjut ke bagian cek login.php. Oke, kita lanjut ke bagian cek login.php. Yang pertama ada yang bagian include sampai session start. Nah, include ini digunakan untuk ambil koneksi database yaitu yang $connect dari file koneksi.php-nya. Lalu session start itu nyalakan session supaya bisa menyimpan data loginnya. Lalu yang bagian authentication ini sampai PSW ini untuk mengambil data dari form loginnya. Jadi role pengguna, administrator atau pegawai atau anggota. Lalu yang diambil juga username dan juga password. Semua itu dikirim dari form method.post yang ada di halaman login yang yaitu yang di dalam index.php-nya ini. Lalu yang bagian SQL dan juga yang result ini fungsinya tuh untuk membuat query untuk mencari user yang role-nya cocok, username-nya cocok, password-nya cocok, dan status aktifnya 1 atau ya 1. Jadi kalau 0 tuh nggak bakal aktif, itu artinya dia nggak aktif. Dan juga MySQL query itu untuk menjalankan query tersebut. Lalu yang bagian if dan juga while ini, yang if ini digunakan kalau hasil pencariannya lebih dari 1 baris berarti loginnya berhasil. Jadi kalau 1 tuh berhasil berarti loginnya berhasil. Lalu yang bagian while ini untuk mengambil data user dari database-nya, ID pengguna, ID yang bagian ini pengguna, ID penggunanya, dan role ini yang di bagian sini itu untuk role pengguna atau authentication-nya. Dua data ini nanti disimpan di session-nya lagi nanti, yaitu yang di bagiannya sini. Ya, jadi ya bagian sini itu untuk menyimpan info login ke sessionnya yang akan digunakan di main.php untuk menampilkan menu sesuai role dan juga digunakan di halaman ajuan untuk mengambil user yang sedang login. Lalu yang di bagian echo ini untuk meredirect ke halaman utama setelah login sukses. Nah, misalnya kalau loginnya gagal, maka yang bagian else ini akan dijalankan. Jadi kalau login gagal, bakal ke halaman login dan juga menampilkan pesan kalau ada kesalahan tersebut. Dan MySQL Close ini untuk tutup koneksi ke database-nya. Jadi kesimpulan secara singkatnya adalah cek login ini berfungsi untuk memproses form login. File ini mengecek username, password, dan data dan role di database-nya. Jika cocok, data user disimpan ke session dan akan diarahkan ke halaman utama yaitu yang di bagian main.php. Jika salah, user akan kembali ke halaman login, yaitu yang ke bagian index ini. Oke, kita akan lanjut ke bagian main.php. Nah, dan bagian main.php, ajuan gadai dan ajuan gadai save ini mungkin akan saya persingkat lebih lagi dikarenakan ya codingannya ini lumayan panjang tiga-tiganya. Jadi saya akan menyingkatnya. Jadi saya mohon maaf ya. Oke, yang pertama kita jelaskan di bagian main.php itu yang dari bagian session sampai dengan else yang di bagian sini. Nah, fungsi ini bagian ini untuk mengambil ID user dari session sebelumnya yaitu dari hasil dari loginnya sebelumnya tadi. Lalu query database untuk mengambil data profil lengkap dari user yang sudah diterima itu. Ya misalnya username, avatar, nama lengkap, role, dan juga timestamp-nya berapa.
Data ini nantinya dipakai untuk menampilkan sidebar profil dan menentukan menu apa yang bakal muncul di bagian navigasinya atau di halaman utamanya. Lalu kita langsung masuk aja yang ke bagian header ini atau yang head ini di dalam programnya. Nah, fungsinya itu menampilkan judul aplikasi plus gambar koperasi di bagian atasnya. Jadi yang dari atas ini, yang bagian head ini sampai dengan di bagian bawah sini, yang di bagian koperasi putih ini. Jadi nanti bakal muncul di bagian atas lagi nanti. Di bagian paling atas ya. Jadi kayak seperti banner seperti itu. Di bagian navigasi bar ini nanti akan digunakan buat itu menampilkan navigasi bar. Jadi kayak misalnya nanti ada galeri.php itu menu untuk masuk ke dalam galeri atau masuk ke manajemen. Nah, tapi di dalam navigasi ini ada di bagian ini ada 3 kondisi dalam navigasi bar menunya ini, yaitu yang untuk pertama tuh yang untuk administrator dan untuk habis itu yang untuk anggota, dan juga yang terakhir adalah untuk yang pegawai. Nah, menu yang ditampilkan ini juga berbeda-beda sesuai role-nya atau aksesnya yang diberikan. Misalnya administrator ini nanti navigasinya isinya ini, anggota tuh isinya cuman ini aja, dan pegawai itu isinya ada yang ini. Nah, jadi ya fiturnya navigasi ini itu spesifik untuk role based aksesnya dia. Jadi ya sesuai role user yang loginnya nanti. Oke, lalu kita akan lanjut ke bagian yang selanjutnya, itu yang main container yang menggunakan layout 3 kolom dari Bootstrap. Nah, yang pertama tuh kolom kiri, yang bagian kiri sini, di bagian kolom kiri ini, fungsinya tuh menampilkan informasi pengguna yang login dan tombol logout juga di bagian situ. Lalu kolom tengah yang dimana nanti tempat halaman berubah-berubah. Ini adalah otak dinamisnya dari program ini. Jadi kolom tengah ini fungsinya untuk membaca parameter tanda tanya P sama dengan dari URL. Contohnya misalnya yang di bagian ya misalnya contohnya main.php, ajuan gadai atau galeri video. Jika file yang maksud adalah, nah ini seperti itulah contohnya. Jika file yang dimaksud ada di folder aset, maka file itu di-include dan ditampilkan ke bagian kolom tengah ini, dan parameter P0 ini untuk menampilkan halaman berandanya. Jadi kolom tengah ini sebagai untuk menampilkan isi-isinya nanti yang di bagian navigasi barnya lah. Misalnya navigasi barnya ini kalau usernya mencet galeri, maka yang di tengah itu akan berubah menjadi yang navigation barnya yang galeri tadi. Oke, lanjut ke bagian yang kolom kanan ini, yang itu galeri video dan plus galeri image. Nah, yang untuk bagian bagian sini itu untuk fungsinya untuk bagian yang galeri video ini fungsinya untuk menampilkan video YouTube secara statis atau preview lah. Lalu yang untuk bagian karuselnya ini, yang gambar-gambar ini untuk menampilkan galeri gambar dengan slider bootstrapnya. Jadi di bawahnya ada, nah lalu di bawahnya galeri juga ada bagian sectionnya juga, yaitu yang section attention. Lalu yang terakhir adalah bagian footer, yaitu footer ini untuk memberikan identitas pembuat dari program ini, yaitu saya di sini di footer itu ada nama saya, NIM saya, dan juga kelas saya. Oke, secara singkat kesimpulannya ini main.php ini adalah halaman utama dari program ini, dari websitenya ini lah intinya. Di sini data user yang login diambil dari database, kemudian ditampilkan lalu menu yang muncul menyesuaikan role-nya, misalnya administrator bakal menunya untuk yang itu, kalau pegawai menunya pegawai, kalau anggota ya menunya anggota. Lalu kolom tengahnya digunakan sistem include sehingga halaman dapat berubah sesuai menu yang dipilih seperti ajuan gadai, pinjam, dan lain-lainnya. Lalu kita akan lanjut ke bagian file ajuan gadai.php-nya. Oke, sebelum saya lanjut untuk bagian file ajuan gadai dan juga ajuan gadai.save ini, kenapa saya hanya memilih ajuan gadai dan tidak yang ajuan yang lainnya? Dikarenakan codingannya untuk bagian ajuan ini kurang lebih sama tiga-tiganya. Jadi lebih baik saya memilih salah satunya saja untuk dibahas, dan juga dikarenakan waktu recordnya sudah takutnya melebihi dari batas maksimal yang diberikan oleh dosennya, jadi saya akan langsung menyimpulkan saja dan kasih kesimpulan aja gunanya filenya ini untuk apa. Yang pertama itu
Untuk saya perlihatkan terlebih dahulu ajuan gadai itu file codingannya seperti apa. Yang pertama ada bagian formulir, lalu koneksi DTAP, status filternya di bagian sini untuk memfilter filternya untuk anggota dan pegawai, lalu untuk ngeformat rupiahnya, sistem application-nya misalnya manajemen layanan, nanti kalau pegawai manajemen layanan yang muncul, kalau bukan manajemen layanan dan anggota bakal munculin hal seperti ini, yang tabel ini, lalu yang di bawah ini untuk masukin untuk ke verifikasinya untuk nanti ke database lagi, lalu application data itu tombolnya yang anggota adalah ini, lalu yang pegawai tombolnya ini nanti. Saya minta maaf sebelumnya, sepertinya pas ngebahas kesimpulan untuk bagian ajuan gadai.php-nya ini suaranya atau audionya rusak, jadi saya akan menyimpulkan secara singkat sekali lagi. Jadi file ajuan gadai.php ini berfungsi untuk menampilkan form pengajuan untuk anggota dan tabel daftar ajuan untuk pegawai dan anggota. Nah, query database berbeda tergantung role anggota hanya bisa melihat ajuan dari miliknya sendiri, sedangkan pegawai melihat semua ajuan dengan nama anggotanya. Tabel menampilkan data lengkap termasuk nilai barang yang sudah diformat ke rupiah dan juga tombol aksi berbeda sesuai status ajuan dan juga role penggunanya. Jadi itu saja untuk kesimpulan bagian ajuan gadai.php-nya ini. Oke, lalu yang bagian terakhir yaitu yang ajuan gadai.php ini sama seperti yang sebelumnya, saya akan melampirkan isi codingannya itu seperti ini. Lalu saya juga akan memberikan kesimpulannya secara langsung dikarenakan kalau jika saya membahas per baris ya sepertinya akan memakan waktu yang lebih lama lagi. Jadi saya akan memberikan kesimpulan pendeknya saja. Jadi untuk bagian file ajuan gadai.php ini digunakan untuk memproses data dari forum ajuan. Nah, file ini mengambil data dari session dan form yang memvalidasi file PDF, mengupload file tersebut ke folder dokumen, yaitu yang kalau misalnya yang di bagian ajuan gadai ini nanti file yang di bukti pinjamnya itu nanti bakal buktinya itu bakal ditaruh ke bagian folder dokumen ini. Lalu menyimpan data ajuan baru ke dalam tabel ajuan underscore gadai dengan status awal tuh ajuan, yaitu jadi ya ini nanti kalau fungsi SQL ini untuk memasukkannya ke dalam database yang ada di MySQL tersebut. Jika proses berhasil, pengguna dikembalikan ke halaman daftar ajuan gadai. Oke, sebagai tambahan di videonya ini aja, saya akan memperlihatkan database-nya yang ada di dalam php.myadmin, jadi dari MySQL ini. Nah, database Koperasi 3A-nya itu yang untuk webnya itu dia ngambil dari nanti bakal kesimpan database-nya ke bagian database Koperasi 3A ini. Jadi nanti di sini ada tabelnya buat ajuan gadai, pinjam, ajuan titip, image list-nya apa aja, user listnya apa aja, dan video listnya itu aja ya. Jadi ya secara singkat ya ini seperti inilah tampilan dari database-nya untuk website kooperasinya ini. Oke, segitu saja dari saya undur diri. Saya Dava Rizky Putra Utama dengan NIM 2461 51009 dari kelas D3TI Teknik Informatika kelas 3A. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.